yaitu ada 3. Terbiasa beradab yang baik dalam pergaulan dengan orang yang sebaya, kemudian mengetahui adab bergaul dengan orang-orang yang sebaya, kemudian mempraktekkan adab bergaul dengan orang yang sebaya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas KD 3.4 dan KD 4.4, ya. Mengetahui adab bergaul dan mempraktekkan adab bergaul. Adapun tujuan pembelajarannya, ya, setelah kita membahas atau mempelajari materi ini, maka kalian terutama sebagai siswa akan dapat menjelaskan pengertian dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, ataupun dengan lawan jenis, ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan adab bergaul dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan juga dengan lawan jenis. Siswa dapat menjelaskan larangan dalam bergaul, ya. Kemudian siswa dapat mempraktikkan adab pergaulan dengan teman sebaya lebih tua, lebih muda, ataupun dengan lawan jenis, ya. Di sini masuk kepada materi adab pergaulan dengan teman sebaya, ya. Bisa juga di materi juga di LKS juga ada, ya, materi tersebut. Adab bergaul dengan teman sebaya, ya. Dalam bahasa Arab, bergaul berarti dapat diartikan dengan syuhbah yang diambil dari kata syuhibah yang berarti pertemanan, ya, yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul berarti campur, ya. Sementara teman sebaya dalam kamus besar bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sama, ya, usianya hampir sama. Ya, sebagai contoh, teman sebaya itu yaitu dengan lahir atau dengan tahun yang sama lahirnya. Ya, jadi lahirnya dengan tahun yang sama. Misalkan kalian ini lahiran di tahun 2000 berapa, mayoritas 2000 berapa? 2004. 2004. Jadi apabila lahir tahunnya sama, berarti itu termasuk kategori teman sebaya ataupun seumuran. Tetap, ya, ada yang bedanya paling di bulannya ataupun dalam tanggalnya. Maka yang dimaksud dengan teman sebaya adalah usianya hampir sama. Artinya apa? Tahunnya sama, tetapi yang membedakan adalah bulan dan tanggalnya. Itu termasuk kategori yang teman sebaya. Berarti seperti kalian ini di kelas 12 IPA 2, berarti kalian ini termasuk teman-teman yang sebaya ataupun seumuran. Dengan demikian, yang dimaksud dengan bergaul sesama teman sebaya adalah pertemanan seseorang individu dengan individu lain, ya, antara Anissa Hapsari dengan Salsabila Nurul, berarti teman sebaya, yaitu yang sejenis, ya. Atau anak-anak usia remaja atau dewasa yang tingkat usianya hampir sama, ya. Jadi antara individu sendiri dengan individu orang lain dengan usia yang hampir sama, ya. Kemudian cara mencari teman sebaya yang baik menurut Islam, ya. Jadi dalam berteman itu kita boleh untuk mencari, ya, teman yang lebih baik ataupun yang baik menurut pandangan Islam, ya. Di antaranya sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang disampaikan oleh Abu Hurairah Rasulullah SAW, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang bergantung pada agama temannya, perhatikan siapa yang dijadikan teman. Dalam berteman, pada dasarnya kita tidak memilah ataupun memilih kepada siapa saja, boleh-boleh saja.
sah-sah saja. Tetapi tetap dalam akidah, di dalam keyakinan kita juga harus tegas. Ya, teman dengan teman sebaya antaragama boleh, sekedar teman, batasan teman, tetapi tidak lebih dari pada suatu keyakinan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, ya, yaitu yang tadi almaru ala dini qalilihi falyanzur ahadukum man yukhalifu, menjelaskan bahwa seseorang perlu mencari teman sebaya yang baik yang akan bergaul dengannya. Jadi perlu kita untuk mencari teman dengan usia yang hampir sama. Ya, tujuannya apa? Yaitu untuk berkomunikasi, untuk bertukar pengalaman, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Maka carilah teman sebaya yang baik. Insya Allah kalau kita mempunyai teman sebaya yang baik, maka kita pun akan terbawa menjadi baik. Secara umum, seseorang hendak mencari teman yang cerdas. Jadi selain baik, dan juga kita berusaha untuk mencari teman sebaya yang cerdas, sehingga kita pun akan ya mendapatkan ya pengetahuan, yaitu tentang pengetahuan umumnya ataupun agamanya. Kemudian memiliki akhlak yang baik. Jadi selain kita mencari teman yang baik, mencari teman yang cerdas yaitu yang sebaya, dan juga memiliki akhlak yang baik. Ya, bukan orang yang fasik atau tidak semata-mata rakus terhadap keduniaan, ya, terhadap kehidupan duniawi. Jadi di dalam hal pertemanan, di dalam hal mencari teman, sahabat ataupun kawan, maka carilah yang baik, baik akhlaknya, baik perilakunya, baik agamanya, kemudian cerdas, ya, cerdas sehingga kita pun akan terbawa, terpengaruh dengan kecerdasannya, insya Allah. Ya, nih di sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis riwayat Ahmad tadi. Kemudian poin yang ketiga, adab dalam pergaulan dengan teman sebaya. Ya, ada bergaul dengan teman sebaya bisa dilakukan dengan saling menghormati. Ya, dengan saling menghormati. Apa yang harus kita hormati? Ya, yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan ide-idenya, perilakunya dan lain sebagainya. Ya, di antaranya tolong menolong, cinta kasih sayang, saling menasihati. Ya. Kemudian larangannya dalam bergaul dengan teman sebaya. Dalam ada bergaul dengan teman sebaya, terdapat larangan-larangannya. Ya, terdapat larangan-larangannya. Di antaranya kita itu tidak boleh bermusuhan ataupun tidak boleh pergaulan bebas, melanggar norma-norma agama seperti melakukan perbuatan berzina, melakukan ataupun melaksanakan minum-minuman keras atau mabuk ataupun mengkonsumsi narkoba. Ya, jadi ini larangan dalam teman bergaul. Adapun di dalam yang lain juga, dalam Al-Quran juga dijelaskan, yaitu surah Al-Isra, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan, ya, imma yablughanna indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qul lahumā qawlan karima. Dan ini hadis ayat ini yaitu menjelaskan tentang etika kita dengan orang yang lebih tua. Ya, tadi dengan teman yang lebih muda. Yaitu teman dengan sebaya. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Ya, ini Bapak ambil jelaskan dari LKS, silakan dibuka LKS bagi yang sudah memilikinya. Tadi Bapak lupa upload, ya. Orang yang lebih tua bukan hanya orang yang usianya lebih tua dari kita, melainkan juga orang yang dianggap memiliki pengalaman ataupun pengetahuan yang lebih. Itu termasuk bisa dikategorikan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua, misalnya orang tua, pemimpin, ataupun para penasihat.
Sebagai umat Islam, kita harus menghormati dan memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Karena demikian itu merupakan ajaran akhlak, yaitu akhlak Islami yang paling ditekankan sebagai sikap terpuji yang mempunyai nilai kewajiban ilahi. Ya, terutama kepada orang yang paling lebih dekat dan yang paling berjasa dengan kita. Adapun tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua, ya, bagi orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua. Sebagai contoh, kalian dengan orang tua kalian, maka kalian sebagai anak wajib untuk menghormati kedua orang tua kita, yaitu bapak dan ibu kita. Ya, karena mereka merupakan suatu karena orang yang lebih tua itu merupakan suatu kewajiban, karena pada dasarnya orang yang lebih tua telah berjasa mewariskan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perkembangan generasi selanjutnya. Jadi banyak manfaatnya. Dalam melaksanakan pergaulan dengan orang yang lebih tua, baik orang tua kita sendiri, guru maupun orang lain, ya, kita harus bisa mengerti tentang tata cara bergaul dengan mereka. Di antaranya yaitu apa? Harus berlaku sopan. Ya, harus berlaku sopan, yaitu artinya menghormati. Berkata dengan santun, artinya apa berkata dengan santun? Yaitu berkata dengan lemah lembut ataupun dengan tidak menggunakan nada yang tinggi ataupun keras. Ya. Kemudian menghormati dan patuh kepada orang yang lebih tua, menolak dengan sopan jika mendapatkan perintah yang buruk. Ya, misalkan ada orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, maka dalam hal ini wajib kita untuk menolaknya dengan secara baik. Ya. Kemudian menghormati orang yang lebih tua dengan ikhlas. Ya, jadi ketika kita menghormati guru, orang tua kita, para asatid, ya, ataupun orang yang pengalamannya lebih baik daripada kita, maka kita hormati beliau itu semua dengan cara yang ikhlas, ya, dengan cara yang ikhlas. Kemudian mendahulukan orang yang lebih tua. Nah, ketika kita dalam melakukan ataupun melaksanakan ataupun dalam perjalanan ataupun dimanapun, ketika kita ketemu dengan orang tua, maka usahakanlah kita untuk mendahulukan mereka. Ya, artinya menghormati. Misalnya, ketika kita naik kendaraan umum, ya, kemudian kita dapat tempat duduk, kemudian ada orang tua yang lebih tua dari kita, kemudian kondisinya sudah usia lanjut, ya, ataupun diprediksi dia tidak mampu untuk berdiri, maka kita yang muda mengalah dan memberikan tempat duduk kepada orang tua tersebut yang usianya mungkin sudah lanjut. Ya, atau ketika kita dalam perjalanan ada yang mau ingin menyeberang, orang yang lebih tua dia takut khawatir, maka kita wajib untuk membantunya. Ya. Kemudian larangan bergaul dengan orang yang lebih tua. Sini terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua, yaitu durhaka kepada orang tua, kemudian bersikap arogan kepada orang yang lebih tua. Ini larangannya, ya. Jadi terbagi dua, yaitu tidak boleh kita durhaka kepada orang tua, kemudian tidak boleh kita bersikap arogan kepada orang yang lebih tua. Makanya tadi di awal sudah Bapak bacakan ayatnya, yaitu surah Al-Isra. Ya, di dalam ayat tersebut ada kata-kata fala taqul lahum uffin. Ya, maka janganlah, ya, engkau mengatakan kepada keduanya, yaitu kepada kedua orang tua kita dengan perkataan ah. Ya. Nih, jadi kita harus perhatikan ucapan dan kata-kata kita kepada kedua orang tua, jangan sampai kata-kata kita sebagai seorang anak ini menyinggung ataupun mengecewakan orang tua kita. Nah, bila pun itu terjadi, maka berusahalah, ya, untuk
meminta maaf ataupun memohon maaf kepada kedua orang tua agar apa? Ridhonya orang tua itu kita peroleh. Ya, karena apa? Ridhollahi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Ya. Durhaka kepada orang tua, larangan keras dalam Islam adalah perilaku durhaka kepada orang tua. Durhaka adalah segala perbuatan atau ucapan seorang anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai ya, sekesal apapun diri kita, ya, tidak stabilnya diri kita, kondisi kita, maka usahakanlah lisan kita ini kita jaga sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang mengecewakan kedua orang tua kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan betapa mulianya kedudukan orang tua dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya tadi yaitu surat Al-Isra. Itu ayat yang ke-23. Ya. Kemudian yang B, larangan yang kedua yaitu dilarang kita bersikap arogan kepada orang yang lebih tua. Ya. Jadi bukan kepada orang tua saja, tapi kepada yang lebih tua. Larangan bagi kita yang lebih muda kepada orang yang lebih tua adalah bersifat arogan ataupun sombong. Nggak boleh. Ya, sombong sama orang tua, ya, kemudian arogan sama orang tua ataupun sama orang yang lebih tua itu tidak diperbolehkan, tidak boleh. Kepada orang yang lebih tua, kita tidak boleh bersikap arogan. Sikap arogan misalnya merendahkan orang yang lebih tua, tidak menghargai pendapat orang yang lebih tua, ataupun menyepelekan nasihat orang yang lebih tua daripada kita. Ya, boleh kita berbeda pendapat, berbeda ide, tetapi jangan sampailah kita ini melakukan suatu perbuatan ataupun sikap arogan disebabkan karena perbedaan pendapat dengan orang yang lebih tua. Maka dari itu, cobalah kita untuk berusaha menghormatinya. Kita tidak boleh merasa semena-mena kepada orang yang lebih tua karena kita merasa lebih berpendidikan ataupun lebih kaya dari harta. Nah, walaupun kita mempunyai kelebihan, ya misalnya dalam hal ilmu, kemudian dalam hal harta, tetap kita tidak boleh ya bersikap meremehkan ataupun menyepelekan orang yang lebih tua di dalam hal ilmu pengetahuan. Kita bisa berhasil memiliki ilmu pengetahuan berkat siapa? Ya berkat orang-orang yang lebih tua dari kita. Karena apa? Mereka pengalamannya lebih banyak daripada kita. Ya, seperti itu. Kemudian, orang yang lebih tua dari kita meskipun di dunia memiliki pendidikan yang mungkin lebih rendah dari kita, dalam Islam telah dianggap sebagai orang yang berilmu. Mereka adalah pendahulu kita, memiliki pengalaman dalam kehidupan jauh lebih banyak daripada kita. Nah, tadi seperti Bapak sampaikan, ya, walaupun kita mempunyai suatu prestasi, mempunyai ilmu yang banyak ataupun harta yang banyak, tapi kalau dibandingkan pengalaman dengan orang yang lebih tua yaitu dengan orang tua kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kita tidak boleh arogan ataupun sombong terhadap orang tua kita ataupun orang yang lebih tua dari kita. Ya, ini harus diperhatikan. Kemudian etika bergaul dengan teman sebaya. Tadi di awal juga sudah dijelaskan. Bagaimana cara mencari teman sebaya menurut Islam? Yaitu dalam mencari teman, carilah teman yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Carilah teman yang selalu mengingatkan kita dalam hal suatu kebaikan. Ya. Yang bisa menuntun kita menuju jalan yang benar. Adapun beberapa cara mencari teman sebaya menurut Islam. Di antaranya yaitu yang terutama berakidah, yaitu mempunyai suatu keyakinan yang baik, keyakinan yang lurus, dan juga memiliki akhlak yang baik. Ya, jadi yang mempunyai suatu keyakinan yang baik, yaitu keyakinan kepada Allah dengan yang baik. Kemudian yang kedua memiliki kecerdasan. Jadi selain akidah dan akhlak itu harus utama ya dalam mencari teman. Maka
selain akidah dan akhlak, carilah teman yang cerdas. Sehingga ketika kita ada kesulitan di dalam hal memahami suatu pelajaran, maka teman tersebut akan membantu kita ya untuk menjelaskan pelajaran tertentu yang apabila kita masih belum bisa memahaminya. Maka manfaatnya ada ketika kita mempunyai teman yang cerdas. Ya. Kemudian yang ketiga, bukan orang yang fasik. Itu bukan orang yang yang fasik itu yaitu mengaku beriman tetapi tidak menjalankannya. Ini banyak ada aja ya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pergaulan. Kemudian teman yang suka menasihati dalam kebaikan, ya. Jadi carilah teman yang suka menasihati, ya. Tetapi dalam hal menasihati ini dengan teman sebaya kita juga harus tahu, yaitu apa yang kita harus ketahui itu mengenai kondisi. Jadi jangan sampai ketika kita menasihati teman kita ya dalam kondisi-kondisi yang tidak stabil. Ya. Misalnya lagi marah, kita nasihati itu nggak akan diterima ya karena dirinya itu emosi itu sedang tidak terkontrol. Tetapi nasihatilah teman kita ketika melakukan suatu kesalahan ataupun penghilapan dalam kondisi yang stabil dengan cara yang lemah lembut ya, dengan cara melalui obrolan dan lain sebagainya. Insya Allah beberapa nasihat yang kita sampaikan itu nanti akan ada yang dia serap, yang akan dia ingat. Misalnya kita ada menasihati teman 5, maka tidak semua yang 5 itu dia lupa. Pasti ada 3 ataupun 2 yang dia serap ataupun dia ingat. Dan bahkan juga ada yang dia praktekkan. Ya, nih. Kemudian juhud terhadap dunia dan tidak berambisi mengejar kedudukan. Ya, artinya juhud apa ini? Juhud di sini artinya tidak begitu cenderung terhadap dunia, artinya tidak begitu hubud dunia. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai dunia, boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai mencari teman yang terlalu cintanya terhadap dunia sehingga merupakan kewajiban dia di akhirat. Ya, ini juhud. Ya, dan juga tidak berambisi mengejar kedudukan. Carilah teman yang tidak berambisi dalam mencari suatu kedudukan atau jabatan. Ya. Kemudian orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, maka carilah orang ataupun carilah teman yang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaat baginya. Nah, ketika kita melakukan ataupun mencari teman-teman yang seperti dijelaskan menurut Islam, seperti tadi yang sudah Bapak uraikan, maka insya Allah ya kita pun akan menjadi lebih baik lagi di dalam hal akidahnya, dalam hal akhlaknya, dalam ilmunya, kemudian dalam pergaulannya, ya, sehingga kita pun akan bisa menjadi manusia yang selalu bersyukur pada Allah. Ya. Kemudian ada bergaul dengan teman sebaya, yaitu mengutamakan kepentingan teman daripada dirinya, kemudian menutup aib temannya. Nah ini kita menyadari bahwasanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Kullu bani adamun khata'un wa khairu khata'ina tawwabun. Namanya kita ini tidak keturunan Nabi Adam. Yang namanya keturunan Nabi Adam itu tidak luput yang namanya kesalahan ataupun kehilafan. Maka dari itu ketika teman kita yang mempunyai aib yang kurang bagus, kurang baik, maka kita berusaha untuk menutup aibnya. Ya. Kemudian mendengarkan teman ketika berdiskusi. Nah, ketika kita berdiskusi, maka usahakan untuk menghormati dan menghargainya, yaitu dengan cara mendengarkan. Ya, jangan dicuekin. Maka ketika kita melakukan suatu perbuatan yang tidak memperhatikan ataupun tidak menghormati, maka suatu masa, suatu saat pun nanti kita pun akan mengalami apa yang kita alami. Ya, jadi maka dari itu berusahalah ketika kita berbicara dengan teman sebaya, ketika kita sedang ngobrol, apalagi ketika kita sedang diskusi,
dalam hal-hal tertentu, maka perhatikan, dengarkan. Insya Allah di antaranya itu pasti ada yang baik. Kemudian menghindari perdebatan yang tidak penting. Jadi manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Apabila ada perdebatan, pembicaraan, ataupun ngobrol yang tidak begitu penting, ya, maka coba diusahakan untuk dihindari. Karena khawatir akan terbawa dengan sesuatu yang kurang baik. Ya. Kemudian ada bergaul dengan teman sebaya yang berikutnya adalah memanggil dengan panggilan yang baik. Halo, halo, masih dengar? Masih, Pak. Masih kok, Pak. Masih, Ya. Pak. Ya, jadi ada bergaul dengan teman sebaya. Mohon maaf, ini Bapak ngambil dari materi LKS. Silakan dibuka LKS halaman 54. Yaitu memanggil dengan panggilan yang baik. Ya, jadi usahakanlah ketika kita memanggil teman sebaya kita dengan panggilan yang baik, dengan namanya, ya, jangan dengan panggilan-panggilan yang kurang baik. Ya, misalnya dia orang hitam, panggil namanya hitam, jangan, kan dia punya nama. Atau misalnya dia hidungnya mancung ke dalam, ya, atau pesek, kita panggil sek-sek, pesek, jangan. Ya, itu kurang bagus ataupun kurang baik. Maka panggillah panggilan dengan yang baik, yaitu menyebut namanya. Kemudian memberikan nasihat yang baik, mendoakan sahabat ketika masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi kita mendoakannya ketika masih ada atau masih hidup ataupun yang sudah mendahului kita. Menyapa ketika bertemu, ya, ketika kita berpapasan, bertemu dalam suatu perjalanan dan sebagainya, tegur, sapa, ya, minimal ya ucapkan assalamualaikum, mau kemana, ya, assalamualaikum bro, ya, mau kemana, ya, seperti itu. Kemudian menyukai teman dengan tulus, ya, artinya bersahabatlah, berkawanlah, bertemanlah dengan teman itu dengan yang tulus, yang ikhlas, tidak ada unsur-unsur tertentu, ya, tidak ada unsur-unsur tertentu. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk bertingkah laku sebagaimana, ya, diantaranya adalah tolong menolong. Nah, kita pun wajib untuk saling tolong menolong dengan teman sebaya. Ketika teman sebaya kita membutuhkan pertolongan, maka semampunya kita tolong. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan. Ya. Itu surah Al-Maidah ayat yang kedua, yaitu artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan suatu kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa ataupun permusuhan. Ya, jadi tolong menolonglah dalam kebaikan, tolong menolonglah dalam kebajikan. Ketika teman kita butuh pertolongan, maka laksanakan, kerjakan, bantu, tolonglah. Ya, karena kita ini makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan lain, saling membutuhkan bantuan-bantuan dari orang lain. Ya. Kemudian yang kedua yaitu berkata baik. Ketika kita berbicara dengan teman sebaya, ketika kita ngobrol, maka berbicara dan ngobrollah dengan kata-kata yang baik. Kata-kata baik di sini artinya apa? Yang tidak menyinggung perasaan ataupun hati dari teman sebaya kita. Ya, karena apa? Ya, kalau kita berkata kurang baik, maka akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Ya, lisan kita ini lebih tajam daripada sebuah pisau. Ya, lisan kita ini lebih tajam dari sebuah pisau. Ya, kalau kita kena pisau, masih bisa kita obati. Tetapi kalau sudah lisan ini kalau sudah lisan ini berucap dengan kata-kata yang kurang baik, itu sampai kapanpun akan teringat. Ya, sebagaimana Allah berfirman mengenai berkata baik, yaitu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-53, ya. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Ya, inna syaitana yanzabu bainahum. Ya.
Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Inna syaitona kana lil insani aduwan mubina. Ya, sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka kendalikan diri kita ini, kendalikan hawa nafsu kita ini agar tidak dikendalikan oleh setan. Ya, dengan cara yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian menjaga persaudaraan, menjaga pertemanan, menjaga persahabatan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwanu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, nah, jadi kita ini saudara. Saudara dari mana, Pak? Saudara dari seiman dan seakidah. Ya, kalau dilihat dari akidah kita semua saudara, tetapi kalau dari nasab ataupun keturunan kita ini berbeda. Ya, jadi dalam hal ini di dalam pergaulan dengan teman sebaya yang harus kita perhatikan adalah kita berusaha untuk saling tolong menolong, kita berusaha untuk berkata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan teman sebaya kita, dan juga menjaga persahabatan ataupun persaudaraan kita. Jangan sampai terpecah, terpisahkan disebabkan karena perkataan ataupun perilaku kita yang kurang baik. Ya. So. Kemudian sedikit lagi, etika bergaul dengan orang yang lebih muda, ya, yaitu memberikan nasihat yang bijak. Kalian sebagai kakak kelas atau kelas yang tertinggi di MAN 3, maka kalian harus bisa menasihati adik-adik kalian dengan bijak, dengan baik, dengan sopan, ya, sehingga mereka itu bisa mencontoh apa yang sudah kalian nasihati. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu mempererat persaudaraan. Ya, jadi kembali kepada tadi, yaitu kita ini saudara seiman dan seakidah. Maka apa? Terhadap orang yang lebih muda pun harus kita tetap menghormatinya dan menghargainya. Kemudian memberi perhatian dan kasih sayang dalam arti tertentu. Memberikan perhatian dan kasih sayang. Kalian sebagai kakak kelas, berikanlah perhatian dan kasih sayang kalian kepada adik-adik kelas kalian. Dalam arti apa? Ketika adik-adik kalian melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu kekhilafan, ya, maka apa? Nasihati, ingatkan, ya, dan juga perhatikan. Misalnya ada yang tidak atau jarang mengerjakan tugas atau jarang mengikuti suatu kegiatan di dalam eskul, maka ingatkan, nasihati dan sebagainya. Kemudian memberikan teladan yang baik, memberikan contoh, ya, memberikan contoh yang baik, ya. Kemudian memberikan penghargaan atas pencapaian prestasi. Nah, jadi boleh-boleh saja kalian memberikan penghargaan atau prestasi kepada orang yang lebih muda. Kemudian apa larangan dalam bergaul dengan teman yang lebih muda? Tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Jangan mentang-mentang kelas 3, kelas 12, kemudian kalian menyampaikan ke adik-adik kelasnya untuk diminta menghormatinya secara berlebihan. Ini juga nggak boleh. Ya. Kemudian antipati, yaitu antipati adalah sikap tidak percaya kepada seseorang ataupun suatu komunitas. Ya, itu juga nggak boleh. Kemudian kalian pun tidak boleh mempengaruhi adik kelas ataupun orang yang lebih muda itu kepada sesuatu yang kurang baik. Ini ada, ya, siswa ataupun peserta didik kumpul kemudian memberikan tahu nggak A si B si C ini nggak usah ini karena dia gini-gini, nah, itu juga nggak boleh. Ya. Kemudian tidak memahami aktivitas generasi muda. Berikutnya adalah etika bergaul dengan lawan jenis. Nah, ini yang harus lebih
diperhatikan lagi dan dijaga. Jangan sampai kita ini terbawa dengan sesuatu yang tidak baik. Di antaranya apa? Tata cara bergaul dengan lawan jenis yaitu berteman semata-mata karena Allah. Kemudian menutup aurat bagi yang perempuan dan juga bagi laki-laki, masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai aurat. Kemudian menjaga kemaluan, menundukkan pandangan, kemudian saling bertanggung jawab. Ya. Kemudian larangannya apa? Yaitu berkholwat, berduaan. Ya. Tidak boleh melakukan pembauran ataupun ikhtilat dengan lawan jenis. Perkumpulan dengan lawan jenis itu juga harus dibatasi. Jangan selalu berlebihan ataupun bersolek, berdandan yang berlebihan sehingga menimbulkan penilaian-penilaian yang berbeda. Ya. Jadi dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah yang harus kita tekankan adalah ketika kita berteman, bersahabat dengan teman sebaya ataupun dengan orang yang lebih tua ataupun dengan yang lebih muda adalah diantaranya kita harus bisa menghormati satu dengan yang lain, saling tolong menolong dan juga saling nasihat menasihati, dan lebih penting lagi yaitu kita harus mampu menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu saja. Bisa dipahami anak-anakku kelas kalian kelas 12 IPA 2? Bisa, Pak. Bisa. Ya, alhamdulillah. Oke, sampai di sini aja. Ya, silakan diaktifkan sebentar kameranya, Bapak mau coba screenshot. Yang bisa kamera diaktifkan, diaktifkan. Silakan, mohon diaktifkan sebentar. Silakan diaktifkan sebentar kameranya, Bapak mau ambil fotonya dulu. Silakan yang bisa diaktifkan. Sebelum Bapak akhiri, Bapak minta screenshot dulu. Ayo yang diaktifkan kameranya sebentar. Ya, diaktifkan sebentar. Oke. Yang lain mana? Diaktifkan sebentar. Setelah itu jaringannya kurang bagus ya. Oke, 1, 2. Oke, terima kasih ya. Sudah Bapak screenshot. Sebentar Bapak save dulu.